Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Asisifani. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang terjadinya Perang Dingin. Perang Dingin adalah sebutan bagi suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara dunia barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya dengan dunia komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet beserta sekutu negara-negara satelitnya. Perang Dingin merupakan sebuah persaingan ideologi yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam memperebutkan pengaruh negara-negara lain. Latar belakang Perang Dingin terbentuk akibat adanya persaingan ideologi kapitalisme yang diusung Amerika Serikat dengan ideologi komunisme yang diusung Uni Soviet. Jalannya Perang Dingin awalnya di Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan bagian dari blok sekutu untuk melawan blok poros. Di tahun 1945, Amerika Serikat berhasil mengalahkan Jepang dengan menjatuhkan bom atom dan Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Perang Dunia II dimenangkan oleh Amerika Serikat dari negara blok sekutu dan membuatnya menjadi negara adidaya. Namun, meski Uni Soviet juga bagian dari blok sekutu, keduanya memiliki hubungan yang bersih tegang karena ada perbedaan ideologi. Amerika Serikat merupakan negara liberal dan kapitalis, menentang ideologi komunis dan sosialis yang dianut Uni Soviet dan pemerintahan tirani yang dipimpin oleh Joseph Stalin. Sementara Uni Soviet tidak terima dengan perilaku Amerika Serikat yang menyampaikan negara tersebut dengan komunis internasional, sehingga berakhirnya Perang Dunia II menjadi awal tumbuhnya kebencian kedua belah pihak dan semakin besar menjelang Perang Dunia II berakhir. Terpecahlah aliansi Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet karena permusuhan dan rasa kebencian sudah semakin membesar. Saat sekutu Nazi, Jerman, dan blok poros kalah, ketiganya membuat perjanjian Potsdam untuk membagi wilayah Jerman pasca kekalahan. Jerman terbagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat di bawah kekuasaan Inggris, Prancis, dan Amerika, sementara Jerman Timur di bawah kekuasaan Uni Soviet. Tak hanya itu, Uni Soviet juga menguasai bekas jajahan Jerman di Eropa Timur dan Eropa Tengah dan menyebarkan pengaruh di seluruh wilayah tersebut. Hal ini membuat Amerika Serikat dan Inggris khawatir akan pengaruh komunisme yang akan mengganggu perkembangan mereka di Eropa Barat. Kemudian Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan, rencana program ekonomi untuk membangun kekuatan ekonomi negara Eropa, sementara Uni Soviet memiliki Molotov Plan. Persaingan dalam bidang politik pasca Perang Dingin memunculkan Amerika Serikat sebagai negara superpower tunggal yang selanjutnya memunculkan tatanan baru dunia atau New World Order. Persaingan Perang Dingin di bidang ekonomi. Ketika awal Perang Dingin terjadi pada tahun 1947, Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan atau Rencana Marshall. Singkatnya, Marshall Plan adalah bantuan Amerika Serikat kepada negara-negara yang berada di bawah pengaruh mereka. Bantuan diberikan agar negara-negara Eropa dapat membangun kembali wilayahnya setelah Perang Dunia II. Perang Dingin mencapai puncaknya pada 1948 sampai 1953. Pada periode ini, Soviet tidak berhasil memblokade sektor-sektor Berlin Barat yang dikuasai Barat. Persaingan dalam bidang militer menyebabkan perlombaan senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara berusaha mengembangkan senjata nuklir dan teknologi militer canggih lainnya untuk menunjukkan kekuatan dan memperkuat posisi strategis mereka. Perlombaan senjata ini menyebabkan meningkatnya anggaran militer yang berdampak pada ekonomi kedua negara dan negara-negara sekutunya. Konflik Berlin berawal dari pemisahan Jerman menjadi dua, yakni Jerman Barat dan Jerman Timur. Akibat dari kekalahan yang dialami Jerman pada Perang Dunia II, wilayah barat Jerman dikuasai oleh Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat yang membentuk Republik Federal Jerman atau Jerman Barat. Adapun wilayah timur Jerman dikuasai oleh Uni Soviet yang membentuk Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur. Adapun perebutan pengaruh di luar Eropa adalah ada Korea, Kuba, dan Vietnam. Krisis rudal Kuba atau krisis Oktober 1962 adalah sebuah ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di mana kedua belah pihak
unjuk kekuatan rudal. Peristiwa ini berlangsung antara 16 Oktober 1962 hingga 20 November 1962 ketika Amerika Serikat menempatkan rudal berkekuatan nuklir di Italia dan Turki, diimbangi dengan penempatan senjata serupa oleh Uni Soviet di Kuba. Dalam pidatonya, Presiden John F. Kennedy membeberkan keputusannya untuk memblokade laut di sekitar Kuba dan menyatakan bahwa Amerika Serikat siap menggunakan kekuatan militer yang diperlukan untuk menetralisir ancaman terhadap negaranya. Vietnam Utara dikuasai oleh Ho Chi Minh dengan ibu kota di Hanoi, sementara Vietnam Selatan dikuasai Ngo Dinh Diem dengan ibu kota di Saigon. Setelah berhasil mengusir para penjajah Prancis, sebenarnya Ho Chi Minh dan Ngo Dinh Diem sama-sama ingin menyatukan Vietnam, tetapi keduanya terhalang ideologi yang mereka yakini. Ho Chi Minh ingin menjadikan Vietnam negara komunis, sedangkan Ngo Dinh Diem ingin membangun negara ala Barat. Hal inilah yang kemudian memicu terjadinya Perang Vietnam atau Perang Indochina II antara Vietnam Selatan dan Utara. Namun dalam perkembangannya, pertempuran yang terjadi tidak hanya sebatas perang saudara, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan Perang Dingin. Perang Dingin mengakibatkan dampak secara psikologis, yaitu munculnya kekhawatiran masyarakat di seluruh dunia akan adanya perang nuklir yang dilancarkan oleh kedua negara adidaya, apalagi kedua negara ini memang aktif mengembangkan persenjataan nuklir. Berakhirnya Perang Dingin ditandai dengan keruntuhan Uni Soviet pada 26 Desember 1991. Runtuhnya Uni Soviet ini menandai akhir Perang Dingin secara resmi di dunia, sehingga menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya global hingga hari. Sekian penjelasan tentang Perang Dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.